Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ikuti skema, perguruan tinggi siap dukung program Satu Keluarga Satu Sarjana. KLH minta izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ditinjau ulang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Guna mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana. Perguruan tinggi siap mendukung sesuai dengan skema yang berlaku. Sesuai dengan skema yang diberlakukan untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana dari pemerintah Provinsi Bali, perguruan tinggi siap mendukung program tersebut. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang menaungi Universitas Suwarmadewa menyatakan, Universitas Suwarmadewa siap mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program pemerintah Provinsi Bali terkait Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai sangat positif dalam menghasilkan SDM yang handal. Semangat yang luar biasa dari pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Satu Keluarga Satu Sarjana sangatlah positif. Universitas Suwarmadewa dengan prodi-prodi yang unggul sangat relevan dalam menjadikan wadah untuk mencetak SDM andal. Ini kan sebagai penanda bahwa kesadaran masyarakat Bali untuk menyekolahkan putra-putrinya, untuk menjadikan putra-putrinya sarjana. Ini adalah semangat yang luar biasa. Maka ini sangat relate dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota untuk mewujudkan satu rumah tangga, satu sarjana. Dan Suwarmadewa tentu menjadi tempat yang sangat relevan bagi para keluarga, orang tua, karena secara institusional Suwarmadewa ini kan sudah unggul, baik dari sisi perguruan tingginya maupun prodi-prodi yang ada di Suwarmadewa. Sementara itu, Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gede Sedana mengatakan, program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan program yang dapat mendorong peningkatan jenjang pendidikan masyarakat. Untuk itu, Universitas Dwi Jendra menyiapkan 40 kuota untuk calon penerima kuliah gratis untuk semua jurusan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi dari Dwi Jendra University selaku rektor dengan jajaran sangat mendukung penuh apa yang telah digagas kemudian diprogramkan oleh Bapak Gubernur, dan kami bersama-sama dengan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Bali sudah duduk bersama-sama, sudah mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur, dan kami pun juga sudah sangat menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama. Syaratnya adalah nanti diberikan rekomendasi dari desa. Ya, mereka mengikuti ujian masuk, ikut tes. Setelah mereka nanti diterima, maka itu akan menjadi bagian kontribusi perguruan tinggi. Sementara untuk kesehariannya itu dari pemerintah Provinsi Bali akan memberikan sejenis cost of living, jadi untuk uang hidup. Desak Aryani dan Sukma, Bali TV. Program pemerintah Provinsi Bali Satu Keluarga Satu Sarjana bagi keluarga kurang mampu akan mulai dilaksanakan saat penerimaan mahasiswa baru pada Agustus 2025 mendatang. Ada beberapa skema yang akan diterapkan dan salah satunya para rektor memberikan kuota khusus dengan biaya pendidikan gratis. Pada 2 Juni 2025 lalu, sebanyak 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali telah menerima arahan dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait program Satu Keluarga Satu Sarjana. Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gede Sedana mengatakan pihaknya siap mendukung program tersebut. Universitas Dwi Jendra menyediakan 40 kuota bagi calon mahasiswa kurang mampu atau penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana
pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mereka dapat memilih semua jurusan, termasuk program studi langka, dengan mengikuti berbagai prosedur yang ada, mulai dari tes, dan memenuhi kriteria penerima program, serta mendapatkan rekomendasi dari desa masing-masing. Dan kami bersama-sama dengan para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Bali sudah duduk bersama-sama, sudah mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur, dan kami pun juga sudah sangat menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama, tidak semata-mata dari pemerintah, tetapi perguruan tinggi sebagai lembaga, sebagai institusi pendidikan memiliki fungsi tidak semata-mata nanti ekonomis, tetapi ada fungsi sosial, yaitu fungsi memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Itu pun ke depan pada saat sarjana-sarjana yang akan dilahirkan ini bisa berkontribusi pada pembangunan Bali, nah itulah yang akan kita nikmati. Jadi ibaratnya kalau saya orang pertanian, di awal berani berinvestasi benih, pupuk, dan lain sebagainya, nanti tinggal memetik hasilnya. Sementara itu, Rektor Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar, yang sekaligus sebagai koordinator kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali, Profesor Imadi Damriase mengatakan, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi dasar pendidikan tinggi di Provinsi Bali yang saat ini masih berada di bawah 50%. Dengan demikian, program Satu Keluarga Satu Sarjana memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, guna menciptakan SDM unggul dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Provinsi Bali merencanakan satu program yang namanya Satu Keluarga Satu Sarjana. Jadi pemerintah daerah Provinsi Bali memfasilitasi baik itu dalam bentuk beasiswa penuh atau sebagian dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk nanti bisa mewujudkan yang pertama adalah tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang saat ini masih di kisaran 35%. Di samping itu juga data statistik menunjukkan bahwa masyarakat Bali yang berusia atau berumur di atas 17 tahun itu baru 14,5% yang mengikuti pendidikan tinggi. Jadi ini masih perlu peningkatan kompetensi melalui pendidikan. Selain itu, ada tambahan skema bantuan dari pemerintah Provinsi Bali bagi siswa penerima program Satu Keluarga Satu Sarjana. Siswa yang bersangkutan akan mendapat bantuan biaya sebesar Rp1.400.000 per bulan selama kuliah untuk kebutuhan kos, makan, dan transportasi. Dana tersebut bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025. Sukma, Bali TV. Pasraman merupakan salah satu lembaga yang tepat untuk mendidik anak-anak Hindu sesuai ajaran agama Hindu. Anak-anak hasil didikan pasraman tersebut diharapkan menjadi anak-anak Hindu yang cerdas, kuat, dan kompetitif, serta tidak melupakan alma maternya. Berlokasi di Wantilan, Geraha Sabha, Amartajati, Pangkalan Jati, puluhan anak-anak Hindu pasraman mengikuti kegiatan pelepasan menuju ke jenjang perguruan tinggi. Hadir dalam kegiatan Ketua SDHD Banjar Jakarta Selatan, Ketua Pasraman Amartajati, Pinadite dan Strati Banten, Ketua Yayasan Mandira Widayaka, perwakilan pasraman Hindu wilayah Jakarta Selatan, serta para guru dan orang tua. Salah satu Ketua Pasraman Amartajati Pangkalan Jati, Inyomantika, mengatakan pasraman adalah merupakan lembaga Hindu sebagai pembentukan karakter peserta didik. Hal ini berarti pasraman memberikan pendidikan dan wawasan luas tentang kebangsaan. Selain pendidikan agama, keanekaragaman suku bangsa, agama dan ras yang merupakan keniscayaan bagi kehidupan manusia. Inyomantika juga berharap kelak anak-anak Hindu yang akan masuk ke perguruan tinggi diharapkan menjadi anak Hindu yang cerdas dan kuat serta tidak melupakan alma maternya. Dia diadakan acara ini supaya dia punya ikatan kepada terutama alma maternya pasraman ini gitu ya, itu yang penting. Terus dia guyup terus supaya dimanapun dia berada di sekolah dia tetap ingat sama kita di sini gitu ya. Jadi kalau udah nanti dia berhasil supaya bisa
bantu adik-adik kelasnya di sini, pasramannya terutama. Penting, walaupun dimanapun dia mereka, karena sekarang di sini selama 12 tahun dia sudah dibekali tentang ilmu agama itu supaya bisa menjaga dan diterapkan oleh mereka dalam untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang negatif, bisa bersaing dengan yang lain gitu kan, dan tetap memegang dharma. Sementara itu, salah satu ketua Yayasan Mandira Widaya KI Nyoman Teguh Prasida mengatakan sangat mengapresiasi Pasraman Amartajati Pangkalan Jati. Ia menginginkan ke depan agar anak-anak Hindu menjadi anak-anak yang bekerja keras, cerdas, kuat, dan jujur. Yang memberikan apresiasi pertama kepada kepala Pasraman, guru-guru ya, bahwa mereka sudah menyelenggarakan pendidikan agama Hindu di Pasraman, sehingga Pasraman ini sampai sejauh ini bisa mandiri menyelenggarakan pendidikan agama Hindu. Ya, harapan kita tentunya mereka ini siswa-siswa yang sudah lepas dari sekolah ke atas tetap menjalankan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pendidikan agama Hindu, ya, bahwa pendidikan agama Hindu itu kan mengajarkan mengenai pengetahuan dan nilai-nilai agama Hindu, kemudian yang kedua mengenai sikap atau kepribadian, dan yang ketiga keterampilan. Ya, nah ini yang kemudian harus diamalkan sebenarnya ya. Sadu, Sida, Sude, dan Sidi. Di sana kerja keras gitu ya, semangat, kemudian jujur, dan satu lagi ya harus cerdas, smart gitu ya. Iya, kita seperti ini, dan itu cita-cita kita ya, sebagai capaian pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan agama. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. KLH minta izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ditinjau ulang. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang, ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan.
Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan ngerti kasar lagi sini. Apa kasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak ganapati ada nih meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Kementerian Lingkungan Hidup meminta izin operasional yang diberikan pada 4 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat ditinjau kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta Minggu 8 Juni 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan keempat perusahaan itu ialah PT GN yang beroperasi di Pulau Gag, PT ASP di Pulau Manuran, PT KSM di Pulau Kawei, dan PT MRP di Pulau Manyaifun. Sehubungan dengan aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan agar izin operasional 4 perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi cagar alam tersebut untuk ditinjau kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta Minggu 8 Juni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan keempat perusahaan itu ialah PT GN yang beroperasi di Pulau Gag, PT ASP di Pulau Manuran, PT KSM di Pulau Kawei, dan PT MRP di Pulau Manyaifun. Menurutnya PT GN sebetulnya sudah memenuhi semua kaidah penambangan nikel, tapi izin penambangan tetap perlu dikaji ulang karena beroperasi di pulau kecil yang lebih sulit direhabilitasi. Sementara untuk ketiga perusahaan lainnya, ia meminta pemerintah daerah Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali. Dan khusus untuk PT MRP, pemerintah diharapkan dapat menghentikan kegiatan eksplorasi nikel yang mereka lakukan. Tentu di pulau-pulau kecil menjadi pertimbangan untuk kita tidak memberikan persoalan lingkungan karena sudah ada jurisprudensi hukum dan tingkat kerentanan yang cukup sangat tinggi untuk pulau-pulau di Raja Ampat. Next slide. Saya rasa itu yang kami lakukan. Jadi secara umum kami akan meminta teman-teman di Provinsi Papua Daya untuk kemudian mereview, mencermati kembali tata ruangnya dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam waktu dekat, Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau langsung kondisi di lapangan dan mengambil tindakan yang terkoordinasi dengan Kementerian KKP, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan. Dari Jakarta, Sanya Dinda Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Izin usaha pertambangan nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Antam di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengecek lokasi tersebut. Di sela-sela mengikuti kegiatan sholat Idul Adha di DPP Partai Golkar Jakarta terkait izin usaha pertambangan nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Antam di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dihentikan sementara oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan mengecek lokasi tersebut. Bahlil juga menanggapi adanya komunikasi dengan Seskap Lelkol Teddy Indra Wijaya terkait Raja Ampat, namun yang mengatakan komunikasi itu konteksnya mengenai tugasnya. Bahlil juga menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pengawasan terhadap tambang akan dilakukan secara ketat. Sebagai pengurus, Mbak baca media kemarin saya sudah ngomong. Belum ada Pak di saya. Ya, di media kemarin sudah saya ngomong waktu di Kementerian SDM, saling mengunjungi, saling silaturahmi tidak hanya sama pejabat,
dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga bagian daripada sunnah daripada Nabi Ibrahim. Jadi insya Allah doakan saja. Saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama BP di Bintuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba, karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha. Karena tadi saya ingat betul tausiah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, di tengah polemik Petruk CS yang memilih tidak terlibat dalam Pesta Kesenian Bali PKB 2025, Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas akan tetap tampil di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali pada tanggal 2 Juli 2025 mendatang. Sebanyak 23 seniman dari Paguyuban Drama Gong Lawas akan menghibur masyarakat Bali dengan judul garapan drama Sanan Tua. Menyambut ajang Pesta Kesenian Bali, berbagai persiapan telah dilakukan di Sekretariat Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas di Puri Gandapura, Denpasar. Mulai dari pemantapan naskah cerita hingga penyatuan tetabuhan pendukung drama Gong Lawas yang mengambil judul Sanan Tua. Ketua Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas Anak Agung Gede Oko Aryano mengatakan, meskipun Petruk CS telah mengambil keputusan untuk tidak tampil dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB 2025, pemeran lainnya yang tergabung dalam Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas akan tetap tampil di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali pada Rabu 2 Juli 2025 mendatang. Sebanyak 23 orang pemain drama Gong Lawas yang diiringi 20 orang penabuh akan menghibur masyarakat Bali. Titiang sampun talar mempersiapkan diri untuk mengambil napi usanika jalan cerita judul sane berjudul Sanan Tua gitu. Ike cerita napi usanika cerita saking dumun talar. Nah Rike talar sekali permintaannya kurator di Sanan Tua juga nanti yang banyak akan selipkan mengenai tema PKB mengenai jagat kirtinya gitu. Ike make wenten ring walaupun judulnya Sanan Tua ring napi wastanika pemetas nika makeh pisan mengenai napi wastanika tema PKB jagat kirti nika. Ring paguyuban nerima gong titiang wenten sawetara anggota seniman pergina kurang lebih 23 orang gitu. Nah sana sampun artinya sane mersedayang wenten talor semeton di tiang sana tiosan sana karena sampun yusa alasan kesehatan wenten bersedayang di tiang ngiring, tapi di tiang tetap sampun menginformasikan kadi Pak Moyo sampun ike ragane tetap di tiang informasikan Pak Moyo jagi wenten pentas punaki jagi bersedayang sarang ragane karena wenten alasan kesehatan talor kakinya kinten wenten anu nge sakit bisa nge talar Pak Yan Lodro, talar kita sampun hubungi ragane karena juga alasan kesehatan mau istirahat umun gitu. Makawina dengan pementasan kali mangkin di tiang sawetara wenten 23 orang gitu. Sedangkan penabuh di tiang Serang Sami wenten 28 orang sapunika. Andika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Warga nilai kata kasar Petruk hal biasa dalam pementasan lawak. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusung sejebak Jakab Pejen, pengempon Dijang selaku pengalian pengempon jumlah wargi, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, merebaknya polemik pelawak Petruk yang memiliki nama asli Inyoman Subrata masih bergulir di jagat dunia maya. Namun, warga ingin menyudahi polemik ini mengingat banyolan kasar sudah biasa diutarakan oleh seniman lawak sejak dulu. Masih ramainya polemik tidak boleh pentasnya Pekak Petruk asal Bangli mendapat tanggapan dari masyarakat. Mereka menilai bahwa umpatan kasar di pementasan kesenian drama gong maupun bondres merupakan hal umum. Namun kini adanya pelarangan dengan penggunaan kata-kata kasar dalam pementasan oleh pihak yang berwenang dalam gelaran PKB. Mereka juga memberikan contoh seperti warga Singaraja yang sudah terbiasa berbahasa kasar dalam berkomunikasi antar teman atau kolega, namun tidak menjadi masalah. Warga lain menilai bahwa polemik ini tidak perlu diperpanjang, mengingat lawakan Pekak Petruk sudah dibawakan pentas hingga keluar Bali. Warga berharap Petruk pentas lagi di Pesta Kesenian Bali PKB, lantaran masih banyak penggemar Petruk yang menunggu kiprah Pekak Petruk. Kalau menurut Tiang untuk hiburan di masyarakat umum itu standar itu. Tapi menurut sekarang katanya untuk biar tidak dicontoh sama anak-anak itu dilarang sama yang berwenang dalam hal itu. Yang beri contoh misalnya seperti semeton kita di Singaraja, bukan maksud menjelekkan, karena sudah kebiasaan beliau di sana itu berbahasa kasar untuk berbicara antara kolega atau teman-temannya sendiri, tidak bermasalah. Cara Tiang itu masalah Kak Petruk itu sebetulnya tidak perlu lagi dibahas silakan. Tapi yang apalagi menurut Pak Petruk ya sudah di luar Bali, sudah diterima dengan masyarakat di luar Bali. Ya. Orang dia mungkin sudah terbiasa begitu ngomongnya kasar, tapi dalam hatinya dia tidak begitu kasar, itu dimasalahkan. Sama dengan orang beleleng juga kan orang udah kasar suaranya, oh gitu cai nani ini, padahal di dalamnya bersih. Ya maksudnya itu tidak tidak akan menyebut namanya siapa siapa yang kasar itu. Aduh dah kalian modelnya gitu. Yang kalau mau lagi Pak Petruk lebih baik pentas lagi gitu lah, karena masih banyak penggemarnya Pak Petruk. Mungkin yang ada yang di WA, di YouTube ataukah di lagi di HP itulah, banyak yang kadang-kadang yang tidak senang sama si Petruk uangnya, tapi yang senang
masih dia menerima yang senang, mungkin dijelekkan dia begitu, jelekkan dia. Pro kontra pro kontra itu masalah. Itulah menurut yang itu dia ada. Kayaknya itu tidak boleh lagi, tidak perlulah lagi diperpanjangkan itu. Apalagi Pak Gubernur bilang favoritnya dia itu. Kalau dia boleh tidak menghibur kita kan bisa sepi lagi dramanya begitu. Polemik ini menyeruak beberapa waktu lalu di media sosial sehingga menuai pro dan kontra. Beberapa waktu lalu Pak Petro ungkapkan kepada Bali TV bahwa setelah ramai menjadi pemberitaan di media sosial, seniman asal Bangli ini menegaskan tidak akan tampil dalam pementasan drama Gong pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB. Petruk juga menegaskan bahwa dirinya telah mengambil keputusan untuk keluar dari paguyuban drama Gong. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, seorang anak buah kapal tewas tenggelam saat berenang di kolam dermaga KM Bandar Nelayan di Pelabuhan Benoa Denpasar. Dalam proses evakuasi, tim Basarnas Bali sempat terhalang jarak pandang dengan kondisi air yang berlumpur. Seorang ABK kapal bina hasil 16 dikabarkan tenggelam saat berenang di kolam Bandar Nelayan Dermaga Barat Pelabuhan Benoa. Korban atas nama Fajar Hermawan, 30 tahun, asal Manado. Sekitar pukul 13.00 WITA berenang bersama teman-teman lainnya. Mendadak ia tenggelam tidak kunjung muncul ke permukaan. Kejadian tersebut dilaporkan petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Denpasar pada pukul 16.00 WITA dari KP3 Pelabuhan Benoa. Sebanyak 6 personel kantor pencarian dan pertolongan Denpasar dan 2 orang ABK KN Sar Arjuna 229 bergerak menuju Pelabuhan Benoa. 2 orang personel kantor pencarian dan pertolongan Denpasar diturunkan untuk melakukan penyelaman di kedalaman kurang lebih 6 meter. Korban langsung bisa ditemukan di dasar laut dan langsung diangkut ke permukaan. Terima kasih. Pada sore hari ini saya sampaikan presisan kondisi Mbak Manusia terhadap 1 orang yang tenggelam di saat mandi ya di kolam Bandar Nelayan di Pelabuhan Benoa. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban kurang lebih 60 meter dari sisi dermaga di penyelaman pada kedalaman 6 meter. Ya kendalanya yaitu visibility dan daerah berlumpur ya, visibility sampai hanya 0,5 meter dan waktu yang memang sempit untuk kita melaksanakan tugas karena situasi yang semakin sore ya. Terus gabungan yang telah terlibat pada operasi SAR yang dilaksanakan saat ini. Dalam proses evakuasi, tim penyelam sempat menemui kendala karena jarak pandang terbatas, mengingat dasar dari lokasi korban tenggelam berlumpur. Setibanya di darat, jenazah Fajar Hermawan dibawa menuju RSUP Prop Ngurah. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, aksesoris seperti perhiasan dapat menunjang penampilan dan membuat perempuan merasa lebih percaya diri. Namun dengan melambungnya harga emas, membuat perempuan kini harus mencari alternatif perhiasan dengan bahan yang lain. Hawa tentu sangat erat kaitannya dengan aksesoris, terlebih aksesoris perhiasan yang berbahan emas. Namun belakangan ini harga emas melambung tinggi, sehingga kaum hawa harus mencari alternatif aksesoris dengan bahan lain, namun tetap stylish dan dapat meningkatkan penampilan. Perhiasan sangat penting bagi perempuan, karena membantu meningkatkan penampilan, mengekspresikan diri dan menambah rasa percaya diri. Di tengah melambungnya harga emas, kini para kaum hawa ditawarkan dengan perhiasan yang berbahan perak, suping, alpaka, dan masih banyak lagi. Salah satu material yang banyak digemari adalah perak dan suping. Perak memiliki harga yang lebih terjangkau dan mudah dibentuk, sehingga perhiasan berbahan perak ini memiliki banyak model dan pilihan yang bervariasi yang tentunya dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kaum perempuan. Selain emas itu ada banget untuk alternatif wanita itu tampil cantik dan elegan. Yang ini seperti ini perak, dia berbatu rubi, cantik banget dan harganya sangat terjangkau. Untuk daya beli masyarakat di tengah melambungnya harga emas saat ini, itu daya beli mereka itu ya khususnya ibu-ibu sangat
sangat luar biasa itu. Hangat sekali sambutannya, mereka tetap ingin tampil eksis, cantik itu dengan aksesoris by alpaka, by perak, by supit sebagai penggantinya Mas. Yang paling banyak dicari itu perak. Karena perak itu nilai seninya sangat bagus dan antik klasiknya dapat banget. Memiliki aksesoris pengganti emas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa bahan alternatif yang memberikan penampilan serupa, seperti perak, titanium, alpaka, atau suping. Pilihan terbaik tergantung pada preferensi pribadi, anggaran, dan selera masing-masing. Devi dan Dewi Suarini, Bali TV. Permata masih diburu, Mirah tetap menjadi primadona. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metaplah kalau bos, mepandes utawi misangi mesin kramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, di tengah naik turunnya tren batu akik yang sempat booming beberapa tahun yang lalu, batu permata mulia seperti rubi, safir, dan cempaka ternyata masih tetap bersinar. Di Bali, batu permata yang dikenal dengan sebutan mirah, bangsing, dan cempaka ini tetap memiliki tempat tersendiri di hati para kolektor dan pecinta perhiasan. Meski pasar batu akik mengalami fluktuasi, permata mulai justru menunjukkan kestabilan harga yang mengesankan. Bahkan menurut salah seorang pedagang batu mulia Made Arya, nilainya cenderung terus meningkat seiring waktu mengikuti tren harga emas dunia. Sebagai contoh, harga batu permata yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per karat, kini bisa menyentuh angka Rp60.000 per karat. Hal ini sejalan dengan pergerakan harga emas yang biasanya mempengaruhi pasar permata dalam rentan waktu 3 hingga 4 bulan. Menariknya, ibu kota Thailand, Bangkok, saat ini menjadi pusat acuan tren permata dunia melalui Bangkok International Gemstone yang turut memengaruhi harga dan tren batu permata secara global termasuk di Indonesia. Made Arya mengungkapkan di antara berbagai jenis permata, rubi atau yang dikenal sebagai mirah di Bali menjadi yang paling banyak diburu. Bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena nilai fungsionalnya yang tinggi. Mirah sering digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari perhiasan emas dan perak, hingga sebagai pelengkap senjata tradisional atau pusaka yang syarat akan nilai budaya dan spiritual.
Niki untuk permata sendiri dari tahun ke tahun memang ada penurunan naik, tetapi Nika berlaku hanya untuk ake. Kalau untuk permata sendiri, permata mulia, sapir, ruby, di Bali dikenal Mira, Bangsing, dan Sepake, Nika tetap peminatnya stabil karena bahkan harganya tetap tambah naik, tidak ada tambah turun. Kecuali waktu corona Nika turun karena kebutuhan kan panik mereka jualnya. Tapi kalau dari sananya, dari harga yang secara nasional, internasional itu tetap stabil. Ya, tetap dia stabil, jadinya misalnya dia 50.000 per karat, sekarang naik jadi 60.000 per karat. Jadi dia mengikuti dengan harga emas biasanya. Harga emas naik, biasanya cenderung 3 bulan, 4 bulan harga permata juga ikut naik. Karena kan terpusatnya di Bangkok sebagai trend center dunia untuk saat ini. Bangkok International Gemstone itu. Jadinya semua dunia mengacu ke sana permata untuk pameran. Kalau sementara ini tetap permata yang paling diburu itu ruby atau di Bali dikenal Mira karena banyak fungsi, banyak kegunaannya. Angin pedagingan ada, angin di ketu, di perhiasan perak, di momon, terus di di senjata pusaka di akehan angin Mira. Dengan pesonanya yang tak pernah pudar dan nilai yang terus merangkak naik, batu permata tidak hanya menjadi hiasan semata, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan investasi jangka panjang. Bahkan ini bisa menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Yana, Bali TV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Namun begitu, ia menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan atau impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Dorongan untuk menuntut Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden berawal dari adanya surat pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI yang berisikan 8 tuntutan. Salah satunya meminta MPR mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Isu terkait pemakzulan Gibran pun mendapat tanggapan dan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya mantan Ketua MK Jimli Asidiki. Jimli menilai seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Tindakan itu menurut Jimli lebih didasari atas idealisme bernegara, bukan karena jabatan atau materi. Namun begitu, ia menegaskan bahwa mekanisme impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan. Jimli mengatakan prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi 6 alasan utama. Meski dorongan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI, namun Jimli meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena Prabowo sendiri yang memilih Gibran sebagai pasangannya dalam pemilihan Presiden 2024, sehingga secara logis Prabowo akan melindungi Gibran. Ekspresi dari ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah pada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan
atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, dia bisa diberhentikan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI yang juga merupakan ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, menanggapi santai isu pemakzulan yang menimpa anak sulungnya. Menurutnya hal itu biasa dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang berjalan saat ini. Ia juga meyakini bahwa negara memiliki sistem dan mekanisme ketatanegaraan, jadi menurutnya semuanya harus mengikuti proses sesuai sistem serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Juli Suwarti dan Ketur Semadias melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Wisata Pantai Peti Tengah masih favorit bagi wisatawan. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco.
setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke saringan bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan Jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, juga? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumai Eco. Pemirsa, Pantai Peti Tengah Badung masih menjadi destinasi favorit kunjungan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Kondisi pantai yang bersih dan sarana pendukung yang memadai menjadi bagian dari kelebihan destinasi wisata ini. Pantai Peti Tengah berada di pesisir barat daya Bali, tepatnya di wilayah di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Hanya beberapa kilometer dari pusat Seminyak, pantai dengan pasir putih dinamai Pantai Peti Tengah karena pantai ini tepat berada di depan Pura dan Kayangan Peti Tengah. Di musim liburan seperti Idul Adha ini, destinasi wisata ini menjadi destinasi kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurut Edwin, pengunjung asal Jakarta, tiap liburan memilih Pulau Bali sebagai destinasi wisatanya dan selalu menyempatkan diri ke Pantai Peti Tengah. Ia bersama keluarga berkunjung ke pantai ini kedua kalinya untuk melihat kebersihan pantai terjaga serta penataan parkir. Untuk masuk ke pantai ini, pengunjung hanya membayar tiket retribusi parkir. Pantainya cukup teratur ya, dan cukup bersih juga. Kemudian juga selain bersih juga pantainya terjaga ya. Dan juga tadi di depan juga kita diberikan servis, dan saya cukup hargailah yang dilakukan oleh ya pengurus dengan Pantai Peti Tengah ini. Kedepan ia berharap akan tetap mengunjungi Pantai Peti Tengah setiap liburan ke Bali. Pantai Peti Tengah dengan ombak besar cocok bagi surfing, juga menyajikan momen yang paling dinantikan oleh para pengunjung, yaitu sunset ketika matahari mulai merunduk ke laut. Winata, Bali TV. Pemirsa, Desa Adat Pedawe di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dikenal sebagai salah satu penjaga warisan arsitektur tradisional Bali yang kaya filosofi dan nilai spiritual. Di antara berbagai kekayaan budaya yang dimiliki desa ini, Rumah Adat Pedawe menempati posisi penting sebagai simbol kehidupan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Masyarakat setempat mengenal 3 tipe rumah adat, yakni Bandung Rangki, Sri Dandan, dan Masegali. Dari ketiganya, Bandung Rangki merupakan tipe rumah adat yang paling khas dan syarat dengan simbolisme dalam tata ruang dan makna filosofis. Rumah adat Bandung Rangki memiliki bentuk utama yang disebut ngampel, yakni memanjang ke samping. Rumah ini ditopang oleh 16 hingga 18 tiang utama dan hanya terdiri dari satu ruangan yang diperuntukkan bagi satu keluarga inti atau batih. Di dalam satu ruangan tersebut terdapat 2 tempat tidur, yakni pedeman gede atau tempat tidur utama orang tua dan pedeman kicak atau tempat tidur anak-anak. Penataan ruangan dilakukan secara bersilangan antara tempat tidur, dapur pawon atau pawen, serta tempat air atau gentong dan jeding
yang selalu berada di bagian hilir rumah. Filosofi penataan menggambarkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam semesta. Tempat tidur utama berada di bagian ulu, melambangkan penghormatan kepada orang tua. Dalam bahasa Pedawo dikenal pepatah kekicak ara dadi langgah, ungkul-ungkul terhadap orang tua. Anak-anak harus menjunjung tinggi dan mendahulukan orang tua. Dapur yang terletak di ulu melambangkan api dan gunung, sedangkan tempat air di hilir merepresentasikan segara atau laut yang mencerminkan konsep keseimbangan gunung dan laut atau segara gunung. Bandung Rangki tidak hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga memenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohani penghuninya. Di dalam rumah terdapat pelangkiran sebagai tempat suci untuk memuja para dewa atau kemara untuk stana Betara Kumara, serta puluh pedaringan untuk menghaturkan bakti kepada dewa beras atau Dwayu Manikgali. Benda-benda sakral seperti tombak, keris, dan tulu pun tersimpan di sana bersama bahan makanan, alat dapur, serta lauk pauk. Uniknya, di Bali Gede yang menjadi tempat tidur utama suami istri juga digunakan untuk berbagai aktivitas sakral seperti memandikan jenazah, tempat melahirkan, dan menaruh sesaji saat hari suci galungan. Meskipun demikian, ruangan ini tidak menyebabkan rumah menjadi cuntake atau terkena kotor spiritual, karena telah ada sedan Betara Brahma dan Wisnu, serta pelangkiran yang diyakini mampu menyucikan dan menetralisir energi negatif. Jadi rumah adat orang Pedawe itu penggunaan utamanya adalah sebagai tempat tinggal. Juga ada penafsiran dari para peneliti, di samping juga tempat tinggal juga sebagai tempat pertahanan. Karena orang-orang Pedawe dulu itu adalah tidak bisa menerima kehadiran Mojopahit dan memberontak begitu. Jadi di samping untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, juga dia sebagai tempat tinggal biasa. Nah, di dalam tempat tinggal biasa itu, di dalam rumah inilah orang Pedawe tinggal, dia melahirkan anak, hidup di sana. Kalau nanti meninggal, juga diupakara di sana pada waktu menjelang ke kuburan, memandikan mayat. Di samping juga di tempat tidur itu, di sana juga bisa kita melakukan upacara, misalnya hari raya bebanten, upacara manusia yang lain. Kalau di Pedawe kan ada istilahnya nyerimpen, juga ada nanggapang, ada nampi, ada upacara-upacara lain lagi, gitu. Misalnya upacara orang membawa banten punjung. Kalau dia sudah nikah, maka pada hari raya Galungan menyampaikan dia sudah nikah, dari menantu itu membawa punjung ke rumah si perempuan begitu. Seiring perkembangan zaman, rumah adat Bandung Rangki kini semakin jarang dijumpai. Banyak warga mulai beralih ke model rumah modern dengan beberapa ruangan terpisah, mengikuti bentuk rumah gedongan. Keterbatasan lahan pekarangan serta peningkatan kemampuan ekonomi menjadi alasan utama pergeseran ini. Namun demikian, rumah adat Pedawe tetap menjadi simbol warisan budaya yang bernilai tinggi. Arsitekturnya bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga representasi nilai-nilai kehidupan spiritualitas serta kearifan lokal masyarakat Pedawe. Menariknya, rumah adat ini tidak mensyaratkan kepala keluarga sebagai penghuni utama. Siapapun, termasuk yang belum menikah, boleh membangun dan menempatinya. Melestarikan rumah adat Bandung Rangki bukan hanya menjadi bentuk fisik bangunan, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur desa adat Pedawe. Generasi kini dan mendatang diharapkan dapat terus menghargai serta menjaga identitas budaya yang unik ini. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.